Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 620 Masehi atau 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Rasulullah menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bagian barat. Tentara Islam berada dalam formasi yang kompak dengan panjang front kurang lebih 1.000 yard. Sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain atau tinggi 40 kaki, panjang 5.000 kaki. Sayap kanan Muslim aman karena terlindungi oleh Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada dalam bahaya karena musuh bisa memutar Bukit Ainain dan menyerang dari belakang. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Ainain di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair dengan perintah yang sangat tegas dan jelas. Di belakang pasukan Islam terdapat 14 wanita yang bertugas memberi air bagi yang haus, membawa yang terluka keluar dari pertempuran, dan mengobati luka tersebut. Di antara wanita ini adalah Fatimah, putri Rasulullah yang juga istri Ali, sedangkan Rasulullah sendiri berada di sayap kiri. Posisi pasukan Islam bertujuan untuk mengeksploitasi kelebihan pasukan Islam, yaitu keberanian dan keahlian bertempur. Selain itu juga meniadakan keuntungan musuh, yaitu jumlah dan kavalir. Kuda pasukan Islam hanya 2, salah satunya milik Rasulullah. Abu Sufyan tentu lebih memilih pertempuran terbuka, di mana dia bisa bermanuver ke bagian samping dan belakang tentara Islam dan mengarahkan seluruh tentaranya untuk mengepung pasukan tersebut. Tetapi Rasulullah menetralisir hal ini dan memaksa Abu Sufyan bertempur di front yang terbatas, di mana infanteri dan kavalernya tidak terlalu berguna. Juga patut dicatat bahwa tentara Islam sebetulnya menghadap Madinah dan bagian belakangnya menghadap Bukit Uhud. Jalan ke Madinah terbuka bagi tentara kafir. Tentara Quraisy berkemah 1 mil di selatan Bukit Uhud. Abu Sufyan mengelompokkan pasukan ini menjadi infanteri di bagian tengah dan 2 sayap kavalir di samping. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, masing-masing berkekuatan 100 orang. Amr bin Al-As ditunjuk sebagai panglima bagi kedua sayap, tetapi tugasnya terutama untuk koordinasi. Abu Sufyan juga menempatkan 100 pemanah di barisan terdepan. Bendera Quraisy dibawa oleh Thalhah bin Abu Thalhah. Kisah ini ditulis di surah Ali Imran ayat 140 sampai 179. Dalam ayat-ayat di surat Ali Imran, Muhammad menjelaskan kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah. Itu terdapat pada ayat 141. Ujian bagi kaum muslimin dan munafik terdapat pada ayat 166 sampai 167. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ayat 142. Bahkan jika Muhammad sendiri mati terbunuh, Muslim harus terus berperang. Ayat 144. Karena tiada seorang pun yang mati tanpa izin Allah. Ayat 145. Lihatlah para nabi yang tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Ayat 146. Para muslim tidak boleh taat pada kafir. Ayat 149. Karena Allah akan
kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Ayat 151. Ayat-ayat di atas tidak menunjukkan sebab yang sebenarnya mengapa Muhammad dan Muslim kalah perang di Uhud. Penjelasan yang lebih lengkap bisa dibaca di hadis Sahih Bukhari. Sebagaimana manusia biasa, wajar bila seseorang terlupa akan sesuatu. Begitu juga pasukan yang berjaga di atas bukit Uhud. Mereka terlupa dan akhirnya turun ke lembah untuk mengambil hak pemenang perang. Melihat banyak pasukan dari pihak Islam yang meninggalkan pos di atas bukit, Khalid bin Walid memerintahkan pasukan kafir yang tersisa untuk berbalik kembali dan menyerang pasukan Islam. Pos di atas bukit direbut oleh kafirin dan pasukan Islam yang tersisa di sana dibunuh, termasuk Hamzah, paman Rasul.